akan membawakan materi dari tanggal 8 dari eksklusivisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksklusivisme adalah pandangan yang cenderung untuk menjauhkan diri dari masyarakat dalam suatu kelompok atau individu untuk tidak bergabung atau berinteraksi secara luas dengan lingkungan. Pokok dari eksklusivisme adalah usaha atau hasrat untuk menjadi partisipasi dalam interaksi sosial yang lebih luas. Pembahasan dalam konteks agama Kristen, eksklusivisme berasal dari istilah Latin yaitu exclusivus yang memiliki arti menahan keluar atau memisahkan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata yang kerap digunakan untuk menggambarkan eksklusivisme adalah eklesis yang berarti penutupan atau pemisahan. Dalam bahasa Latin maupun Yunani memiliki akar kata yang merujuk pada tindakan membatasi diri atau terpisah dari sekelompok orang atau lingkungan yang lebih besar. Eksklusivisme lebih menekankan pada sifat atau kecenderungan untuk memisah, sedangkan eksklesias lebih fokus pada tindakan atau keadaan pemisahan itu sendiri. Baik, materi selanjutnya saya akan memberikan selanjutnya dalam teologi Kristen, eksklusivisme adalah pandangan bahwa hanya ada satu jalan yang benar menuju keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Terambil dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana dia menyatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yang berikut eksklusivisme dalam dampak sosial, psikologi, dan teologi. Dampak sosial, eksklusivisme yang dapat menghasilkan pemisahan antara kelompok-kelompok yang menimbulkan ketegangan atau konflik sosial. Sedangkan psikologis, eksklusivisme yang dapat memberikan rasa ketenangan dan identitas yang solid bagi anggota kelompok. Yang berikut teologi. Misi Kristen yang pandangan eksklusivis yang sering menjadi dasar utama untuk menekankan urgensi pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu eksklusivisme dalam kekristenan merujuk pada pandangan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui Yesus Kristus. Konsep ini memiliki dasar yang luhur dari segi teologis, sosiologis, dan psikologis. Dalam perspektif teologis, eksklusivisme menegaskan bahwa Kristus merupakan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Namun secara sosial dan psikologis, pandangan ini berpotensi menyebabkan pemisahan, konflik antara kelompok, serta kesulitan dalam membangun aktivitas budaya dan agama. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami mau tujuh memberikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fatimah Muhammad Baraka akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman. Dengan soal, coba teman-teman jelaskan apa perbedaan antara eksklusivisme dan inklusivisme. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, bagaimana pandangan agama-agama tentang eksklusivisme? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan bertanya dari materi di slide ke-6 tentang eksklusivisme dalam pemberitaan dalam dampak sosial, psikologis, dan teologi. Jadi teman-teman ada perkataan 3. Tolong
Jelaskan dan berikan contoh masing-masing. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan materi yang telah dipaparkan tentang eksklusivisme dalam Kristen dan dampak dalam psikologi dan teologi. Pertanyaannya adalah apa saja pandangan teologis utama yang mendukung pandangan eksklusivisme dalam Kristen dan bagaimana pandangan ini ditanggapi oleh perspektif lain atau yang disebut dengan inklusivisme pluralisme. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Mariana dengan pertanyaan bagaimana pandangan agama-agama tentang eksklusivisme dalam agama Kristen. Yang pertama itu agama Islam. Islam juga memiliki pandangan eksklusif hanya mereka yang mengakui kesalihan Allah atau tauhid dan kenabian Muhammad yang dianggap berada dalam jalan yang benar. Yang kedua agama Hindu. Hindu umumnya inklusif dan pluralistik, memandang bahwa semua jalan spiritual bisa mengarah pada kebenaran tertinggi atau Brahman. Oleh karena itu, eksklusivisme Kristen saya kenal sebagai sempit karena tidak mengakui nilai jalan spiritual lain. Yang ketiga, agama Buddha. Eksklusivisme dipandang tidak sesuai karena Buddha mengajarkan bahwa kebenaran ditemukan lewat pengalaman pribadi, bukan melalui klaim satu jalan keselamatan. Yang keempat, agama Yahudi. Yahudi memiliki ikatan sejarah dengan Kristenan, tetapi tidak menerima klaim Yesus sebagai Mesias. Eksklusivisme Kristen khususnya klaim bahwa keselamatan hanya melalui Yesus ditolak oleh komunitas Yahudi. Bagaimana kabarnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak ini dengan pertanyaan jelaskan apa perbedaan antara eksklusivisme dan inklusivisme. Di sini eksklusivisme dan inklusivisme adalah dua pendekatan teologis yang berbeda dalam memahami keselamatan dan hubungan antara agama Kristen dan agama-agama lain. Eksklusivisme itu adalah pandangan bahwa keselamatan hanya terdapat dalam iman kepada Yesus secara eksplisit seperti secara jelas tegas bahwa orang tersebut percaya kepada Tuhan. Kalau inklusivisme adalah pandangan bahwa Yesus Kristus tetap satu-satunya jalan keselamatan, tetapi orang belum mengenal Yesus secara eksplisit. Artinya orang hanya meyakini bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan dari keselamatan, tetapi mereka hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu adalah satu-satunya keselamatan, tetapi mereka tidak mengenal lebih dalam siapa itu Tuhan. Begitu. Ini jawabannya pas atau saudara? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya bertanya, jelaskan apakah keyakinan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan diselamatkan saja itu pandangan dari inklusivisme. Nah, itu sesuai atau justru bertentangan dengan ajaran Kristus yang menekankan kasih tanpa batas dan pengampunan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kami dengan soal apakah pandangan bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan diselamatkan atau inklusivisme dalam kekristenan itu sesuai atau sejalan dengan ajaran Yesus yang menekankan tentang kasih tanpa batas atau universal dan pengampunan atau justru bertentangan jelas. Eksklusivisme dalam pandangan eksklusivisme menyatakan
menjelaskan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini didasarkan pada ayat Alkitab seperti ayat Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2 yang menegaskan bahwa tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Yang kedua, ajaran Yesus tentang kasih. Yesus mengajarkan kasih tanpa batas seperti yang dilihat dalam perintahnya untuk mengasihi sesama dan musuh. Ini juga menunjukkan bahwa kasih Allah meliputi semua orang, bukan hanya mereka yang percaya kepadanya. Bagaimana kami Ya, itu aja yang tadi kakak jelaskan itu. Maksudnya itu sesuai atau tidak sesuai. Jadi menurut kamu itu sejalan antara paham eksklusivisme dengan pertanyaan dari kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Arab ini, yaitu apa saja pandangan teologis utama yang mendukung pandangan eksklusif dalam kekristenan, dan bagaimana pandangan ini ditanggapi oleh perspektif teologis dan teologis lain atau inklusivisme pluralisme. Jawabannya, pandangan teologis utama yang mendukung eksklusivisme dalam kekristenan yaitu Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan berdasarkan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kedua, keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Yang ketiga, natur dosa dan kebutuhan akan penebus. Semua manusia dianggap berdosa dalam Roma 3 ayat yang ke-3. Dan hanya pengorbanan Kristus yang dapat menebus dosa tersebut. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Tanggapan dari perspektif lain, inklusivisme mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Namun orang yang belum mengenal Kristus secara eksplisit dapat diselamatkan melalui kasih karunia Allah yang bekerja dari hati nurani dan iman mereka secara implisit. Misalnya pandangan Karl Rahner tentang Kristen Anonim. Yang kedua, pluralisme. Menolak klaim eksklusif kekristenan. Semua agama dilihat sebagai jalan yang sah menuju keselamatan dan kebenaran spiritual. Tokoh seperti John Tripp berpendapat bahwa semua agama besar mengandung kebenaran yang setara dan sah secara teologis. Terima kasih. baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Boni yang soal jelaskan inklusivisme dan dampak sosial, psikologi, dan teologis yang berkaitan. Dalam dampak sosial, yang pertama perpecahan antara kelompok. Eksklusivisme dapat menciptakan dinding pemisahan antara komunikasi atau agama yang berbeda. Yang kedua, diskriminasi dan intoleransi. Masyarakat yang eksklusif cenderung mendiskriminasi pihak luar yang berbeda keyakinan. Berikut dampak psikologis. Kecemasan dan ketakutan akan yang lain atau yang berbeda bisa berkembang. Yang berikut dampak biologi. Yang pertama, penyempitan makna keselamatan. Hanya kelompok tertentu yang dianggap berhak menerima keselamatan. Yang kedua, penolakan terhadap suatu umum. Kebenaran yang bisa hadir di luar kelompok sendiri ditolak. Contoh eksklusivisme dalam agama, sebuah kelompok Kristen yang
mengklaim bahwa hanya mereka yang akan diselamatkan karena hanya mereka yang memiliki hidup yang benar. Dalam dampak sosial, komunikasi yang menolak bekerja sama dengan kelompok lain karena menganggap mereka sesat atau tidak setuju. Dalam dampak teologi, pandangan bahwa hanya satu tafsir terhadap kitab suci yang benar dan semua tafsir yang lain adalah sesat. Baik. Sekian dari hasil presentasi kami mengucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.